Halo sahabat Unbi dan teman-teman dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2A2C Farmasi Klinis akan membuat sediaan obat steril injeksi volume kecil dengan zat aktif furosemid. Oke, sebelum masuk laboratorium steril, mari kita mencuci tangan dengan sabun atau alkohol 70%. Dan juga jangan lupa lengkapi diri dengan alat pelindung diri seperti jas lab, masker, hair cup, handscoon, shoes cap, and Google kacamata. Setelah semua alat dan pelindung diri digunakan, pertama kita masuk ke ruang steril untuk melakukan sterilisasi alat dan wadah sediaan. Adapun alat yang disterilisasi seperti pinset, spatula logam, tabung reaksi, ampul, kaca arloji, batang pengaduk, pipet tetes, beker gelas, gelas ukur, serta Erlenmeyer. Semua alat yang sudah disiapkan selanjutnya dibungkus dengan aluminium foil. Tidak lupa, aquada sebanyak 1 liter juga disterilisasi dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius pada tekanan 1 atm selama 15 menit. Digunakan untuk aqua for injection. Pembungkusan dengan aluminium foil bertujuan untuk isolasi termal sehingga panas tidak keluar nantinya saat alat disterilisasi dengan proses autoclave. Sterilisasi pada proses pembuatan obat steril injeksi volume kecil dilakukan dengan panas basah yang nantinya menggunakan autoclave. Setelah semua alat sudah dibungkus dengan aluminium foil, pastikan tidak ada alat yang tertinggal. Semua alat yang sudah siap dimasukkan ke dalam keranjang autoclave dan dilakukan pengecekan kelengkapan alat yang akan di autoclave. Selanjutnya, keranjang yang sudah berisi alat dimasukkan ke dalam autoclave. Kemudian tutup keranjang, pasang tutup autoclave dan skrup autoclave dikencangkan satu persatu. Jika skrup sudah kencang, kemudian klep pengatur pengeluaran udara ditutup. Selanjutnya aktifkan autoclave dengan menekan tombol on sehingga lampu power dan heating menyala. Selanjutnya atur temperatur kontrol hingga maksimum. Lalu tunggu hingga temperatur 121 derajat Celcius. Setelah temperatur 121 derajat Celcius tercapai, kembali turunkan temperatur kontrol hingga minimal sehingga lampu sterilisasi menyala. Kemudian diatur waktu sterilisasi selama 15 menit dan ditunggu hingga autoclave berbunyi. Jika sudah berbunyi, matikan autoclave. Klep pengatur suhu dibuka sampai semua uap keluar dari autoclave. Kemudian skrup autoclave dibuka satu persatu. Buka tutup autoclave dan dibuka penutup keranjang. Kemudian angkat keranjang.
Alat yang sudah disterilisasi kemudian diletakkan di atas meja yang sudah dibersihkan dengan alkohol. Tahap selanjutnya proses penimbangan. Nah, sebelum melakukan penimbangan, dilakukan perhitungan bahan terlebih dahulu, yang disesuaikan dengan banyak sediaan yang akan dibuat. Pertama, dilakukan penimbangan furosemid sebanyak 1 gram. Caranya, buka penutup timbangan, kemudian masukkan kaca arloji, kemudian tutup timbangan, lalu tekan tarik. Setelah kaca arloji ditara, kemudian timbang furosemid sebanyak 1 gram. Kedua, dilakukan penimbangan NaOH sebanyak 120 mg. Dilakukan dengan cara yang sama seperti penimbangan pada furosemid. Setelah NaOH ditimbang, kemudian dikeluarkan dari timbangan dan ditutup dengan kaca arloji lagi satu agar tidak menguap. Ketiga, dilakukan penimbangan NaCl sebanyak 563,2 mg dengan cara yang sama seperti penimbangan pada furosemid. Keempat, dilakukan penimbangan karbon adsorben sebanyak 100 mg. Dan yang terakhir, dilakukan penimbangan nutrien broth sebanyak 0,4 gram untuk media uji sterilisasi. Semua bahan yang sudah ditimbang dan alat yang sudah disterilisasikan kemudian dipindahkan ke ruang pencampuran melalui transfer box. Furosemid di sini berfungsi sebagai bahan aktif yaitu diuretikum. NaOH berfungsi sebagai agen pembasah dan dapar. NaCl berfungsi sebagai pengatur renisitas pada sediaan obat. Serta karbon adsorben berfungsi untuk menyerap zat-zat agar sediaan yang dibuat bebas dari patogen. Pada ruang pencampuran, pertama gelas ukur ditara dengan volume akhir sediaan sebanyak 100 ml, kemudian diberi tanda. Furosemid yang telah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam 15 ml aqua for injection dalam gelas kimia A yang telah ditara dan diaduk hingga larut. Kemudian 120 mg NaOH dilarutkan dengan 50 ml aqua for injection dalam gelas kimia B.
Lalu, NaCl dilarutkan dengan 20 ml aqua pure injection dalam gelas kimia C. Setelah itu, larutan NaOH ditambah tetes demi tetes ke dalam gelas kimia A sambil diaduk sampai semua furusemid terlarut. Selanjutnya, larutan NaCl dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam gelas kimia A. Kemudian diaduk hingga tercampur sempurna. Aqua pure injection ditambahkan hingga volume larutan dalam gelas kimia A mencapai tanda pada batas tara. Kemudian larutan dibebas pirogenkan dengan 100 mg karbon adsorben. Caranya dengan memasukkan karbon adsorben ke dalam larutan kemudian dipanaskan. Suhu pemanasan dijaga tetap pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 15 menit. Larutan kemudian disaring menggunakan membran filter berpori atau kertas saring. Setelah disaring, kemudian dilihat kejernihan sediaan. Kemudian sedia akan dimasukkan ke dalam ampul yang akan dilakukan pada alat BSC atau Biosafety Cabinet. Selanjutnya pembuatan media nutrient broth atau NB untuk evaluasi sterilitas. Media NB dibuat dengan melarutkan 400 mg nutrient broth ke dalam 50 ml aqua pure injection. Lalu diaduk hingga terlarut. Kemudian diukur sebanyak 10 ml lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditutup dengan kapas serta dibungkus dengan aluminium foil. Sebelum memasukkan sediaan ke dalam ampul di BSC, BSC harus dibersihkan dahulu dengan alkohol. Pertama, matikan terlebih dahulu lampu UV saat akan membersihkan dan hidupkan blower. Bersihkan BSC pada setiap sisinya menggunakan alkohol dengan cara membersihkan dari dalam keluar. Setelah BSC bersih, selanjutnya tahap pengisian ampul. Ambil sediaan dengan volume masing-masing 5,4 ml dengan spade.
Lalu lepaskan jarum spike dan pasang C-ring. Lalu masukkan sediaan ke dalam ampul. Lakukan tahap yang sama untuk mengisi 10 ampul. Setelah semua ampul sudah terisi, lalu ditutup dengan aluminium foil untuk dibawa ke ruang penutupan melalui transfer box. Saat proses penutupan ampul, pekerja wajib menggunakan Google kacamata. Penutupan ampul dilakukan dengan heating torch, yaitu dengan memanaskan ujung ampul. Ujung ampul dipanaskan hingga meleleh dan kemudian ditarik dengan pinset untuk menutup ampul. Lakukan cara yang sama untuk menutup 10 ampul yang sudah diisi dengan sediaan. Semua ampul yang sudah ditutup kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas kosong dan kemudian dilapisi aluminium foil untuk melakukan sterilisasi akhir dengan menggunakan autoclave. Media MD juga dimasukkan ke dalam beker gelas kosong dan dibungkus dengan aluminium foil untuk selanjutnya disterilisasi dengan autoclave bersama dengan sediaan akhir. Media dan sediaan dimasukkan ke dalam autoclave untuk melakukan proses sterilisasi. Suhu yang digunakan pada autoclave yaitu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm selama 15 menit. Selanjutnya aktifkan autoclave dengan menekan tombol on sehingga lampu power dan heating menyala. Selanjutnya atur temperatur kontrol hingga maksimum. Lalu tunggu hingga temperatur 121 derajat Celcius. Setelah temperatur 121 derajat Celcius tercapai, kembali turunkan temperatur kontrol hingga minimal, sehingga lampu sterilisasi menyala. Kemudian diatur waktu sterilisasi selama 15 menit dan ditunggu hingga autoclave berbunyi. Jika sudah berbunyi, matikan autoclave. Kemudian buka penutup klep sampai semua uap keluar. Jika semua uap sudah keluar, buka penutup autoclave dan penutup keranjang autoclave.
Setelah itu, keluarkan sediaan dan media dari autoclave lalu ditaruh di atas meja yang sudah dibersihkan dengan alkohol. Selanjutnya dilakukan evaluasi sediaan. Pertama, dilakukan evaluasi kebocoran sediaan sejumlah 4 sampel. Sampel dimasukkan ke dalam larutan. Sampel yang mengalami kebocoran akan berubah warnanya menjadi biru. Kemudian dilakukan evaluasi kejernihan. Evaluasi kejernihan dilakukan dengan dua background, yaitu background putih dan hitam. Background hitam untuk melihat partikel putih dan background putih untuk melihat partikel hitam pada sediaan. Ketiga, dilakukan evaluasi volume terpindahkan. Pengujian dilakukan dengan cara sediaan dipindahkan dari ampul ke dalam gelas ukur dan dilakukan pengamatan volume terpindahkan. Keempat, dilakukan uji sterilisasi sediaan. Pengujian dilakukan dengan cara sediaan diinokulasikan 1 mili pada masing-masing media nutrien broth, di mana media nutrien broth termasuk ke dalam media umum yang digunakan untuk menumbuhkan biakan secara general. Setelah selesai diinokulasikan, tabung reaksi diberi penanda. Kemudian dimasukkan ke dalam alat inkubasi untuk diinkubasi selama 1 hari sebelum dilakukan pengamatan pertumbuhan mikroba. Setelah sediaan dalam media NB didiamkan 1 hari, maka diamati pertumbuhan mikroba. Pertumbuhan mikroba ada jika terlihat kekeruhan pada media yang diamati. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih and have a nice day.